Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Wahyu Saputra. Kali ini saya akan membahas tentang OSPF. Kalian sudah tahu tentang OSPF? Jika sudah tahu, masa ditonton, dan yang buat belum tahu silahkan ditonton. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, aduh, maaf, nggak jelas banget. Oh, mana nih, nggak fokus. Ayo dong. Ih, nyebelin. Udahlah, nanti saya kasih dengan jelas muncul di desktop. Oke, itu adalah contoh dari desain OSPF. Nah, udah lihat kan contoh dengan jelas desain OSPF tadi. Oke, saya akan jelaskan apa itu OSPF. OSPF atau kepanjangannya adalah Open Shortest Path First, adalah sebuah protokol routing otomatis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebuah istilah autonomous atau disingkat AS, autonomous system, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polisi mengatur network, yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administration. Dan memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk manajemen dalam skala jaringan yang sangat besar. Ingat, sangat besar, dalam skala besar digunakan. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distribusi informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusinya. OSPF itu termasuk di dalam kategorikan IGP atau Interior Gateway Protocol, yang memiliki kemampuan link state dan algoritma Dijkstra yang jauh lebih efisien dibandingkan protokol IGP yang lainnya. Dalam operasinya, OSPF menggunakan protokol sendiri, yaitu protokol 89. Berikut adalah sedikitnya gambaran mengenai prinsip cara kerja dari OSPF. Pertama, setiap router membuat link state paket, kemudian link state paket didistribusikan ke semua network menggunakan link state advertisement atau LSA. Kita sebut sebagai LS aja ya, supaya lebih singkat, karena kan ribet kali kalau disebut link state paket itu disebut LSP, link state A itu disebut link state advertisement. Itu lebih enak ya disingkat ngomongnya. Kemudian LSP didistribusikan ke semua network menggunakan link state advertisement tipe 1 dan menentukan DR dan BDR dalam satu area. Masing-masing router menghitung jalur terpendek ke semua network berdasarkan course routing. Jika ada perbedaan atau perubahan tabel routing, router akan mengirimkan LSP ke DR dan BDR melalui alamat multicast, yaitu 22.0.0.6. LSP akan didistribusikan oleh DR ke router network lain dalam satu area, sehingga semua router network akan melakukan perhitungan ulang jalur terpendek. Konfigurasi OSPF backbone area. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area.
OSPF memiliki beberapa tipe area, diantaranya yaitu backbone area kosong atau disebut area ID 0.0.0.0, bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Yang kedua, standar atau default area. Ini merupakan sub area dari nol. Area ini menerima LSA intra area dan inter area dari ABR yang terhubung dengan area 0. Yang ketiga, stub area, yaitu yang area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertis. Yang keempat, external route, digantikan default area. Yang kelima, not stub area, yaitu stub area yang tidak menerima external route dari area lain, tapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Nah, berikut saya jelaskan karakteristik tentang OSPF. Protokol routing OSPF memiliki karakteristik sebagai berikut. Merupakan link state routing protokol, sehingga setiap router memiliki gambaran topologi jaringan. Menggunakan Hello Packer untuk mengetahui keberadaan router tetangga. Routing update hanya dikirim bila terjadi perubahan dalam jaringan dan dikirim secara multicast. Dapat bekerja dengan konsep hierarki karena dapat dibagi berdasarkan konsep area. Berikut kelebihannya saya jelaskan. Kelebihannya yaitu tidak menghasilkan routing lock, mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus, dapat menghasilkan banyak jalur, sebuah tujuan membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area, waktu yang diperlukan untuk konvergen lebih cepat. Kekurangannya yaitu membutuhkan basis data yang besar dan lebih rumit. Berarti lebih rumit ini daripada yang lain routingnya. Oke, inilah penjelasan dari saya tentang sekian penjelasan dari saya tentang OSPF. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.